Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 517, Mengikuti Jin Yao. Duo Xiaoyan perlahan berjalan masuk lebih dalam ke rumah 1000 obat. Karena kelima bahan obat itu sangat berharga, Jin Yao menyimpannya di aula terpisah di rumah 1000 obat. Saat ini, Xiaoyan dan Jin Yao sedang menuju ke sana. Saat mereka berjalan di dalam rumah obat 1000, sesekali ada orang yang berpapasan dengan Xiaoyan dan Zuyan. Ketika mereka melihat pemilik rumah obat 1000 yang tersohor di kota Yan, mereka tanpa sadar akan berhenti karena penampilannya yang memikat. Baru setelah Xiaoyan dan Jin Yao meninggalkan pandangan mereka, mereka dengan enggan mengalihkan pandangan. Di saat yang sama, rasa permusuhan muncul di hati mereka terhadap pria yang menemani Jin Yao. Xiaoyan secara alami merasakan tatapan penuh permusuhan yang diarahkan padanya dari belakang. Seketika, ia hanya bisa tersenyum getir tak berdaya dan menggelengkan kepala. Ia mempercepat langkahnya. Namun, ia tanpa sengaja berjalan berdampingan dengan Jin Yao di depannya, membuat niat membunuh dalam tatapan yang dilontarkan sekelompok orang di belakangnya tampak semakin menggila. Aduh, merasakan tatapan dingin yang semakin kuat di belakangnya. Otot-otot wajah Xiaoyan tanpa sadar menegang saat melirik wanita berbaju merah di sampingnya. Xiaoyan benar-benar terpana. Tak heran wanita ini mampu memantapkan posisinya di kota Yan. Kekuatan memang salah satu aspeknya. Tetapi teknik sihirnya bahkan lebih mengerikan. Dia bahkan tidak perlu bergerak sedikit pun. Tapi dia sudah bisa membuat banyak orang tergila-gila padanya. Wanita seperti ini benar-benar berbahaya. Jin Yao hanya tersenyum melihat ekspresi Xiaoyan. Ia tak berkata apa-apa lagi. Namun, tubuhnya yang bergoyang justru semakin membuatnya terpesona. Beberapa saat kemudian, mereka berdua telah tiba di area sepi di dalam rumah obat 1000. Aula yang tadinya luas kini hanya tersisa koridor di depan mereka. Di kedalaman koridor, terdapat dinding hitam pekat, membuat tempat ini tampak seperti jalan buntu yang sangat aneh. Xiaoyan sudah terbiasa dengan hal ini, dan langsung tiba di depan dinding hitam. Hehe. Bahan obat yang Tuan Xiaoyan butuhkan ada di sini. Sesampainya di depan dinding hitam, Jin Yao terkekeh pelan. Tak lama kemudian, ia mengangkat tangannya yang seputih bunga lili dan perlahan meletakkan telapak tangannya di dinding hitam di depannya. Kak. Seketika, dinding hitam pekat itu mulai bergetar pelan. Jin Yao mundur setengah langkah saat dinding hitam di depannya perlahan terbuka dengan serangkaian suara kakak. Di balik dinding itu, terdapat sebuah ruangan batu yang tertutup rapat. Ruangan batu itu dikelilingi oleh dinding batu tebal, mengisolasi ruangan ini sepenuhnya dari dunia luar. Satu-satunya jalan keluar ke dunia luar adalah pintu batu tempat Xiaoyan dan Jin Yao berdiri di depannya. Di dalam ruangan batu, dinding-dinding ruangan batu itu memancarkan cahaya lembut, menerangi seluruh ruangan batu itu. Di dalam ruangan batu itu milik Jin Yao, dan pilar batu itu seluruhnya berwarna hitam, dan ada beberapa ukiran binatang ajaib yang terukir di atasnya. Juga beberapa kata-kata samar. Di atas panggung kecil yang dipahat dari pilar batu, terdapat sepotong kecil fragmen. Tadi kenal seukuran telapak tangan. Meskipun Xiaoyan sedikit penasaran, ia mengabaikannya sekilas. Melihat sekeliling, Xiaoyan segera menemukan sejumlah besar bahan obat di ruang batu, serta beberapa material logam khusus. Ada juga beberapa hal aneh yang bahkan Xiaoyan tidak mengerti. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa bahan-bahan obat di ruang batu itu semuanya hidup. Ramuan obat ini tidak disimpan dalam kotak giok seperti apotik pada umumnya. Sebaliknya, mereka ditanam dengan cara yang memungkinkan mereka ditanam dalam kondisi khusus. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat memastikan khasiat obat dari ramuan obat tersebut terjaga semaksimal mungkin, tetapi juga dapat meningkatkan nilai jual ramuan obat tersebut secara signifikan, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi apotik. Harus dikatakan bahwa cara toko obat 1000 melakukan berbagai hal benar-benar layak dipuji. Sebagian besar bahan obat berharga memiliki kondisi pertumbuhan yang berbeda-beda. Jika seseorang ingin menanam bahan obat berharga di ruang batu ini, seseorang tidak hanya harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahan obat tersebut, tetapi juga harus memahami lingkungan tempat tinggalnya. Jika seseorang tidak memahami salah satu kondisi ini dengan baik, kemungkinan besar bahan obat tersebut akan hilang. Saat ini, bahan-bahan obat di hadapan Xiaoyan penuh vitalitas. Jelas, mereka ditanam dalam kondisi yang sangat baik.
Mampu melakukan ini saja sudah cukup membuktikan keunikan toko obat 1000. Melihat ekspresi takjub di wajah Xiaoyan, Jin Yao tak kuasa menahan tawa dalam hati. Demi menjaga khasiat obat dari bahan-bahan obat ini dengan sempurna, ia telah menghabiskan banyak uang saat pertama kali membangun ruangan batu ini. Namun, ia sangat puas dengan fungsi ruangan batu ini. Saat itu, melihat ekspresi Xiaoyan, ia tak kuasa menahan rasa bahagia di hatinya. Hehe, Tuan Xiaoyan, bahan obat yang Anda butuhkan ada di sini. Silakan. Sambil mengerucutkan bibir merahnya, Jin Yao membungkuk sedikit pada Xiaoyan dan memberi isyarat agar dia masuk sambil berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk. Dengan satu gerakan, ia melompat ke dalam ruangan batu. Setelah memasuki ruang batu, Xiaoyan tanpa basa-basi langsung berjalan ke depan tumpukan bahan obat. Tatapan tajamnya langsung tertuju pada 5 bahan obat yang ia butuhkan. Sedangkan sisanya, meskipun Xiaoyan tergoda, ia tidak meliriknya lagi. Meskipun tidak banyak, aku harap Tuan Xiaoyan tidak keberatan. Tepat saat Xiaoyan hendak menyimpan kelima bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya, suara permintaan maaf Jin Yao terdengar samar-samar dari belakangnya. Hehe, pemilik Jin tidak perlu khawatir, aku sudah puas bisa menemukan ini. Mendengar ini, Xiaoyan berbalik dan tersenyum pada Jin Yao. Sambil berbicara, ia menyimpan ramuan obat terakhir ke dalam cincin penyimpanannya dengan satu tangan. Xiaoyan langsung merasa jauh lebih tenang setelah menyimpan kelima bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya. Ekspresi wajahnya pun menjadi rileks. Hatinya mengembuskan napas panjang lega. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruang batu. Namun, tepat saat Xiaoyan sampai di pintu, Guyu, yang berada di dalam tubuhnya, tiba-tiba berbicara. Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba terhenti. Nak, tunggu dulu, ada sesuatu yang menurutku perlu diperhatikan. Suara tua yang penuh kesungguhan itu bagaikan paku baja yang membuat tubuh Xiaoyan membeku di tempat. Di saat yang sama, sebuah kejutan tiba-tiba muncul di hatinya karena Guyu mengatakannya dengan nada seperti itu. Pastilah luar biasa. Mata Xiaoyan perlahan menyipit saat dia berpikir dalam hatinya. Bab 518. Gutua, apakah kau menemukan sesuatu? Xiaoyan sedikit mengernyit di dalam ruangan batu. Langkah kakinya yang awalnya melangkah maju terhenti sejenak saat ia bertanya dalam hati pada Guyu. Ya, aku memang menemukan sesuatu. Guyu berbicara dengan suara lemah, dan keseriusan dalam nadanya mudah terdengar. Mata Xiaoyan perlahan menyipit setelah mendengar ini. Kilatan melintas di matanya, karena Guyu telah berbicara langsung. Kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang luar biasa. Pak Tua Gu, bolehkah saya tahu apa yang sedang Anda maksud? Xiaoyan berbalik. Tatapan tajamnya perlahan menyapu ruangan batu di belakangnya. Namun, ia tidak menemukan benda aneh apapun. Karena itu, ia hanya bisa membuka mulut dan bertanya pada Guyu. Itu ada di pilar batu itu. Kau lihat pecahan itu. Maksudku benda itu. Suara tenang Guyu kembali terdengar. Xiaoyan juga mengangkat matanya dan melihat ke atas. Matanya melihat sebuah platform yang dipahat dari pilar batu. Saat itu, terdapat pecahan seukuran telapak tangan, seperti batu giok, yang tergantung pada tali tipis. Pecahan itu tergantung pada tali tipis seperti sepotong bahan yang mirip cangkang itu adalah. Xiaoyan sedikit mengernyit. Baru kemudian ia menyadari bahwa pecahan itu memang agak aneh. Banyak simbol rusak yang terdistorsi muncul di mata Xiaoyan pada pecahan-pecahan itu. Cahaya harta karun yang berkilau terpancar dari simbol-simbol ini. Ini adalah platformasi. Xiaoyan langsung mengaitkannya dengan lempengan formasi yang ia lihat sebelumnya ketika melihat simbol-simbol tersebut. Lempengan formasi itu memiliki ukiran kata-kata yang tajam dan sulit dipahami. Saat itu, pecahan di hadapan Xiaoyan diukir dengan simbol-simbol yang sama. Meskipun berbeda, Xiaoyan dapat mengenalinya sekilas. Ya, lebih tepatnya, ini adalah pecahan dari lempeng formasi tertentu. Guyu menjelaskan perlahan. Xiaoyan mengangguk pelan. Kedua matanya menatap pecahan lempeng formasi itu. Langkah kakinya perlahan mendekatinya sambil mengulurkan tangan, berniat meraihnya. Tuan Xiaoyan, tepat saat Xiaoyan hendak bertindak untuk mengeluarkan pecahan itu, suara Jin Yao yang agak serius tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Suara itu dipenuhi dengan penolakan tak terlihat, membuat Xiaoyan langsung tersadar. Tatapan matanya mengeras dan pupil hitam pekatnya tanpa sadar mengecil. Seketika, kaki Xiaoyan terhuyung dan ia mundur 2 langkah. Ia mengalihkan pandangannya dan menatap Jin Yao dengan wajah serius. Xiaoyan dapat mendengar nada permusuhan dari suara Jin Yao. Bulu kuduk Xiaoyan berdiri saat merasakan ini. Akan merepotkan jika wanita di depannya ini menyerangnya. Di saat yang sama,
Wajah cantik Jin Yao sedikit terkejut saat melihat ekspresi serius di wajah Xiaoyan. Seketika, ekspresi dinginnya berangsur-angsur membaik. Auranya yang berfluktuasi pun mereda. Maaf, Tuan Xiaoyan, saya agak gelisah tadi. Jin Yao berbicara perlahan sambil membungkuk pada Xiaoyan. Batuk-batuk, aku tidak bisa menerima kata-kata dari pemilik Jin ini. Lagi pula, benda ini milik rumah obat 1000 milikmu. Sungguh salah bagiku untuk mengambilnya tanpa izin. Xiaoyan terbatuk kering dan buru-buru melambaikan tangannya dengan ekspresi waspada. Nada bicaranya sedikit meminta maaf. Wanita di depannya ini baru saja menunjukkan niat membunuh padanya. Namun, dalam sekejap mata, ia berubah menjadi acuh tak acuh. Hal ini membuat Xiaoyan merasa seperti jangkrik di musim dingin. Tuan Xiaoyan terlalu sopan. Anda telah membantu saya menghidupkan kembali pohon kipas 1000. Jika Tuan Xiaoyan membutuhkan barang-barang di dalamnya, Anda tidak perlu sopan. Silakan ambil saja. Namun, pecahan di belakang Anda. Pada titik ini, suara Jin Yao sedikit terhenti. Kata-kata yang sudah di ujung lidahnya tak mampu diucapkan. Haha, tidak apa-apa. Aku hanya penasaran dan mau tidak mau ingin melihatnya. Kalau pemilik Jin merasa tidak nyaman, aku pamit dulu. Kelopak mata Xiaoyan sedikit turun. Kilatan melintas di kedalaman matanya. Sambil tertawa kering, ia mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari ruangan batu itu. Mendengar perkataan Xiaoyan, wajah cantik Jin Yao menjadi agak gelisah. Saat ini, ia sepenuh hati menganggap Xiaoyan sebagai alkemis tingkat ketiga. Bahkan di seluruh wilayah barat, hanya ada beberapa alkemis setingkat itu. Jika ia bisa menjalin hubungan baik dengannya, itu akan sangat bermanfaat baginya dan rumah 1000 obat di masa depan. Jika saat ini, hubungannya dengan Xiaoyan putus karena sebuah fragmen array yang tidak diketahui, keuntungan yang didapat tidak akan bisa menutupi kerugiannya. Tuan Xiaoyan, mohon tunggu. Tepat ketika Xiaoyan menggertakkan gigi dan keringat dingin muncul di dahinya. Saat ia hendak keluar dari ruang batu, Jin Yao di belakangnya juga menggertakkan gigi dan mengambil keputusan dalam hati. Sambil berbalik, ia berbicara kepada Xiaoyan dengan suara serius. Fiu, Xiaoyan menghela napas lega dalam hati. Ia menyeka keringat dingin di dahinya dengan cara yang tak terdeteksi. Wajahnya yang menakutkan segera kembali tenang. Segera, ia perlahan berbalik, tersenyum pada Jin Yao, dan dengan sengaja bertanya, apakah ada hal lain yang dibutuhkan pemilik Jin? Mata indah Jin Yao menyipit, kilatan melintas di matanya yang cerah. Baru saat itulah ia tersadar. Sepertinya ia telah ditipu oleh Xiaoyan, tetapi sekarang keadaan sudah menjadi seperti ini. Dia hanya bisa menerima kesepakatan yang merugikan ini. Tertawa getir tak berdaya di dalam hatinya. Jin Yao akhirnya mengangkat matanya yang indah. Bibir merahnya sedikit mengerucut, memperlihatkan senyum hangat yang akan menyentuh hati. Ia menatap Xiaoyan dan berkata perlahan, jika Tuan Xiaoyan ingin melihat pecahan ini, saya akan menyerahkannya kepada Tuan. Sebenarnya, alasan saya memanggil Tuan tadi adalah karena ada penghalang yang saya pasang sendiri di pilar batu ini. Sambil berbicara, tubuh Jin Yao yang lembut dan indah perlahan berbalik. Ia mengangkat tangannya dan dengan cepat membentuk beberapa segel. Benar saja, lapisan tipis seperti penghalang doki muncul di pilar batu hitam pekat itu. Setelah segel-segel di tangan Jin Yao berhamburan, penghalang itu akhirnya perlahan menghilang. Melihat pemandangan ini, mata Xiaoyan tanpa sadar mengeras. Sepertinya pecahan ini bukanlah aksesori biasa. Kalau tidak mungkin seorang Dodi akan menyegelnya dengan begitu hati-hati. Penghalang itu adalah sesuatu yang bahkan kekuatan spiritual Xiaoyan pun tak mampu temukan. Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa tersembunyinya penghalang itu. Jika Xiaoyan tak sengaja menyentuhnya, hasilnya akan sulit dibayangkan. Terpesona dalam hatinya, wajah Xiaoyan tanpa sadar menunjukkan ekspresi khawatir. Baru kemudian ia melangkah maju dan tiba di depan pilar batu raksasa itu. Kali ini, tanpa perlindungan penghalang doki, pecahan itu sepenuhnya terekspos ke udara. Jin Yao di sampingnya menatap pecahan lempeng formasi itu dengan tatapannya sebelum melirik Xiaoyan. Melihat Xiaoyan juga menunjukkan ekspresi ragu, ia tak kuasa menahan rasa curiga di hatinya. Jika Xiaoyan tidak mengetahui asal-usul pecahan lempeng formasi ini, mengapa dia begitu ngotot ingin melihat benda ini? Tepat saat Jin Yao tengah merenung dengan perut penuh keraguan, Xiaoyan mengulurkan kedua tangannya dan dengan hati-hati melepaskan pecahan itu dari tali yang menggantung sebelum meletakkannya di telapak tangannya. Melihat pecahan lempeng formasi di telapak tangannya, rasa ingin tahu di mata Xiaoyan semakin kuat. Ia benar-benar tidak dapat melihat apa istimewanya pecahan lempeng formasi seukuran telapak tangan ini. Bab ke-519. Apa itu? Merasakan perubahan ekspresi di wajah Xiaoyan,
Jin Yao tanpa sadar mengernyitkan alisnya. Tangannya yang seputih bunga lili yang menggenggam lengan Xiaoyan perlahan mengendur. Menatap Xiaoyan dengan ekspresi agak bingung di wajahnya yang cantik. Ia bisa dengan jelas merasakan amarah yang membuncah di tubuh Xiaoyan saat ini. Hal ini menyebabkan aura di sekujur tubuhnya berfluktuasi. Sepertinya telah terjadi sesuatu yang membuatnya marah tanpa ia sadari. Mampu membuat Xiaoyan yang biasanya tenang dan teguh hati menampakkan ekspresi seperti itu. Kemungkinan besar masalahnya bukan masalah kecil. Mata cerah Jin Yao berputar. Dalam sekejap mata, ia teringat pada Murong Qian. Sejak mereka naik ke lantai 2, Murong Qian sudah pergi ke tempat lain dan tidak mengikuti mereka. Alasan Xiaoyan sangat marah kemungkinan besar ada hubungannya dengan dirinya. Sesuatu telah terjadi pada gadis itu lagi. Mata Xiaoyan menyipit. Kilatan tajam terpancar dari matanya. Sosoknya bergerak dan melesat menuju lokasi di mana Murong Qian berada. Tunggu. Aku juga akan pergi. Di kota Yan, ada cukup banyak orang yang bisa mengenalimu. Kalau kau gegabah datang seperti ini, aku khawatir itu akan buruk. Tepat saat Xiaoyan hendak bergerak, Jin Yao berbicara dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Xiaoyan berhenti sejenak. Ia merenung sejenak dalam hati, lalu mengangguk berat. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Jin Yao dan berterima kasih padanya. Terima kasih banyak. Hehe. Xiaoyan Didi tidak perlu begitu sopan. Membagi beban kakakku adalah tugas seorang kakak perempuan. Hehehehe. Mendengar kata-kata Jin Yao, ekspresi Xiaoyan yang dipenuhi amarah tiba-tiba berubah canggung. Ia mengerutkan bibirnya dengan keras dalam hati. Tak lama kemudian, ia bergerak bersama Jin Yao dan dengan cepat menuju ke lokasi di mana Murong Qian berada. Gelang ini pertama kali dilihat oleh wanita ini. Apa hakmu mengambilnya? Apa hakku? Karena harga wanita ini lebih tinggi dari hargamu. Tapi aku membelinya lebih dulu, di depanku. Aku tidak peduli siapa yang membeli pertama atau terakhir. Penawar tertinggi menang. Kalau kau mampu, keluarkan lebih banyak koin roh Anda, karena kamu tidak punya uang untuk membelinya. Cepatlah pergi dari rumah obat 1000. Ini bukan tempat yang bisa dimasuki bocah nakal sepertimu. Kalian benar-benar mengganggu pemandangan di sini. Di sebuah ruangan yang dipenuhi berbagai macam perhiasan, sekelompok orang berkumpul membentuk lingkaran. Berbagai macam mata tertuju pada dua gadis di tengah ruangan. Pada saat yang sama, bisikan-bisikan pelan terdengar. Siapa bilang aku tidak mampu? Uangku selalu disimpan oleh bawahanku. Mata Phoenix milik Murong Qian melebar. Sepasang mata indahnya menatap gadis di depannya, yang juga seusia dengannya. Seolah ingin melahap seseorang. Matanya memancarkan kemarahan yang mendalam. Awalnya, ia terpikat pada sebuah gelang dan berencana membelinya dengan koin spiritual. Namun, ia tak menyangka gadis di depannya akan mengejar dan merebutnya. Ia pun membayarnya dengan santai. Yang terpenting, harga yang ditawarkan gadis itu begitu tinggi, sehingga bahkan dengan semua aset milik Murong Qian, ia tak mampu menahannya. Hal ini membuatnya merasa tak ikhlas dan sekaligus sedikit marah. Namun, yang membuat Murong Qian semakin tak tertahankan adalah setelah gadis itu merebut barangnya. Ia bahkan menggunakan nada yang mendominasi untuk menghinanya. Bagaimana mungkin Murong Qian yang tidak pernah memandang siapapun bisa tahan dengan semua ini? Ia langsung berdebat dengan gadis itu. Memikirkan hal ini, Murong Qian semakin membenci Xiaoyan. Jika bukan karena Xiaoyan tidak di sisinya, dengan kekuatan finansial Xiaoyan, tentu saja tidak akan menjadi masalah baginya untuk mendapatkan gelang ini. Dalam kemarahannya, gadis itu membuka mulut dan mengatakan bahwa Xiaoyan adalah bawahannya. Saat mengucapkan kata-kata itu, penampilannya yang garang membuat gadis cantik di depannya tanpa sadar mundur 2 langkah. HMP, gadis bodoh. Kau bilang uangmu ada di tangan bawahanmu. Di mana dia? Setelah mundur 2 langkah, wajah menawan gadis itu menampakkan ekspresi yang tak terdamaikan. Tatapan matanya yang tajam dan tajam menyapu semua orang yang hadir. Namun, mereka yang menatapnya tak kuasa menahan diri untuk mengalihkan pandangan. Meskipun kekuatan gadis itu tidak seberapa, identitasnya cukup membuat mayoritas orang yang hadir takut padanya. Setelah menyapu pandangannya, gadis itu menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang menarik perhatian bagi Murong Qian. Wajahnya yang menawan langsung menampakkan senyum dingin yang puas. Tak lama kemudian, ia menatap ke arah Murong Qian dan berkata dengan dingin, "Gadis bodoh, kamu benar-benar tidak punya uang untuk membeli gelang ini. Kamu masih mau pakai kata-kata untuk membela diri. Sekarang setelah aku tahu maksudmu, kamu masih berani berdiri di sini. Kenapa kamu tidak pergi saja?" Gadis itu menghampiri Murong Qian dengan langkah lebar. Setelah menghinanya dengan dingin, ia mundur.
Pada saat yang sama, ia tak lupa melambaikan gelang di pergelangan tangannya dengan bangga kepada Murong Qianqian. Sudut bibirnya yang kemerahan menampakkan senyum dingin yang mengandung provokasi. Tak lama kemudian, ia berbalik dan pergi. Brengsek. Melihat penampilan gadis itu, amarah langsung membuncah di hati Murong Qianqian. Tubuhnya yang menawan meliuk dan menerjang gadis itu, ingin merebut kembali gelang itu. HMP, dari mana gadis kecil ini berasal? Kau bahkan tidak punya sedikit pun didikan. Kau benar-benar ingin menggunakan kekerasan untuk merebut sesuatu yang tidak bisa kau beli. Kau benar-benar tidak bisa mengajari atau mendisiplinkan. Hari ini, izinkan aku mewakili orang tuamu dan memberimu pelajaran. Namun, saat tubuh menawan Murong Qianqian berputar ke depan, suara serak yang mengandung tekanan mengerikan tiba-tiba terdengar dari ruangan lain. Pada saat yang sama, tekanan spiritual yang tak berbentuk dan mengerikan menyerang dengan cepat. Tekanan itu membawa aura yang luas dan kuat, menekan tanpa ampun ke arah Murong Qianqian dari segala arah. Ekspresi wajah cantik Murong Qianqian langsung memucat saat ia merasakan tekanan spiritual yang mengerikan terpancar dari sekelilingnya. Dari tekanan spiritual ini saja, orang bisa tahu bahwa kekuatan orang yang datang itu luar biasa. Xiaoyan, ketika tekanan spiritual turun, Murong Qianqian tak kuasa menahan diri untuk menutup matanya. Wajahnya yang agak pucat menunjukkan ekspresi ketakutan. Saat ini, orang pertama yang terlintas di benaknya bukanlah keluarganya, melainkan pria berjubah hitam yang biasanya ia benci dan memiliki emosi yang rumit. Pada akhirnya, Murong Qianqian hanyalah seorang gadis, meskipun ia memiliki kultivasi setengah kaisar. Jangan lupa bahwa di wilayah barat, tempat para naga dan harimau berjongkok bersembunyi, bahkan para ahli setengah kaisar pun merupakan yang paling umum. Kini, setelah ia ditekan oleh tekanan spiritual, secara alami ia mengungkapkan perasaan seorang gadis di lubuk hatinya. Tekanan spiritual yang menakutkan itu bagaikan kuku kuda saat ia menginjak tubuh semua orang yang hadir tanpa ampun. Tak lama kemudian, tekanan itu telah turun di atas kepala Murong Qianqian. Aura yang menakutkan itu membuat ruang hampa bergetar tanpa henti. Tak lama kemudian, tekanan itu membawa aura yang luas saat ia menekan tanpa ampun ke kepala Murong Qianqian. Namun, tepat ketika semua orang mengira tekanan spiritual yang menakutkan akan mendarat di wajah cantik dan mengharukan milik Murong Qianqian, aura yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari luar ruangan. Dalam sekejap mata, tekanan spiritual itu pun tersebar dengan kekuatan yang tak terhentikan. Saat berikutnya, ketika semua orang pulih, mereka mendengar suara mendominasi yang dipenuhi amarah yang ditransmisikan dengan kuat dari luar ruangan lainnya. Anak tua nakal, apakah kau pikir kau cukup kompeten untuk memberinya pelajaran? Bab 520. Kau pikir kau layak? Begitu suara sombong ini terpancar, tekanan spiritual menakutkan yang menyelimuti seluruh ruangan langsung tersebar dan lenyap. Sementara itu, di depan ruangan lain, seorang lelaki tua berjubah bordir yang sedang memegang tongkat tak kuasa menahan erangan pelan teredam dari mulutnya. Tenggorokannya sedikit bergulung, dan barulah ia mampu menahan rasa manis amis itu. Detik berikutnya, ketika lelaki tua itu berbalik dan mengangkat kepalanya, raut wajahnya yang tua berangsur-angsur menjadi muram. Sepasang mata tuanya yang gelap dan cekung langsung melihat Xiaoyan, yang bergegas menghampiri dari luar ruangan. Melihat wajah tampan Xiaoyan, mata lelaki tua itu tanpa sadar sedikit menyipit. Ia tak menyangka orang yang telah memaksa kembali tekanan spiritualnya tadi ternyata adalah seorang bocah nakal. Rasa serius menyeruak di hatinya. Mampu memiliki kekuatan sebesar itu di usia semuda itu berarti ia jelas bukan orang sembarangan. Jika ia datang bersama seorang tetua dari keluarganya, rasanya pasti tidak akan menyenangkan. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Lelaki tua itu menyipitkan mata tuanya dan menghalangi pintu masuk ruangan lain. Tongkat di tangan lelaki tua itu mengetuk lantai dengan keras. Dengan suara kaca, banyak garis retakan kecil mulai menyebar. Enyahlah, akan tetapi, apa yang diucapkan lelaki tua itu sebagai balasan adalah kata-kata yang sangat lugas dan penuh wibawa. Mendengar kata-kata yang terucap dari mulut Xiaoyan, ekspresi lelaki tua itu tanpa sadar berubah lagi. Wajahnya yang awalnya muram kini benar-benar muram setelah mendengar kata-kata itu. Anak baik, aku yang tua ini ingin melihat kualifikasi apa yang dimiliki anak muda sepertimu yang bisa membuat aku yang tua ini pergi. Teriakan rendah dan dalam terdengar. Tubuh lelaki tua yang agak bungkuk itu tiba-tiba bergetar. Seketika, aura dan tekanan yang menakutkan menyapu dari dalam tubuhnya, berubah menjadi badai duki yang dengan cepat menyapu seluruh ruangan. Merasakan aura dan tekanan yang begitu kuat,
Ekspresi semua orang di ruangan lain langsung berubah serius. Seorang setengah kaisar bintang 8 memang bukan eksistensi yang bisa ditandingi oleh seorang ahli biasa. Pada saat yang sama, ketika aura dan tekanan dipancarkan, cahaya terang tiba-tiba keluar dari mata lelaki tua itu. Seketika, lelaki tua itu mendengus dingin dari hidungnya. Tangannya yang keriput berputar dengan keras di ruang kosong di depannya. Telapak tangannya bergetar dan mengeluarkan suara embusan. Api yang berkobar menyembur dari telapak tangannya. Di bawah kendali kekuatan spiritual lelaki tua itu yang dahsyat. Api itu berubah menjadi naga api merah tua yang melesat dengan ganas ke arah Xiaoyan yang sedang bergegas mendekat. Kemunculan pemandangan ini tak hanya membuat ekspresi orang-orang di aula lain berubah, tetapi juga membuat orang-orang di aula lain di luar aula lain terkejut. Mereka semua tanpa sadar keluar dari aula lain dan melihat pemandangan yang muncul di rumah 1000 obat. Seketika, ekspresi semua orang di rumah obat 1000 berubah. Bahkan beberapa ahli dengan kekuatan kaisar setengah bela diri bintang 8 pun menunjukkan ekspresi serius ketika melihat naga api itu. Jelaslah, meskipun lelaki tua ini tidak tampak berarti, kekuatannya sungguh bukan sesuatu yang bisa dipandang rendah. HMP, teknik pengendalian api, alkemis. Memangnya kenapa kalau kau seorang alkemis? Enyahlah, melihat naga api yang mendekat. Secercah keterkejutan tanpa sadar terpancar di mata Xiaoyan. Ia tidak menyangka lelaki tua itu ternyata seorang alkemis. Namun, hal itu tetap tidak mampu meredam amarah di hati Xiaoyan. Sejak meninggalkan kota Sulan, Xiaoyan sudah bersumpah dalam hatinya bahwa ia tidak akan membiarkan Murong Qianqian terluka lagi. Namun, lelaki tua ini justru ingin melukai Murong Qianqian di depannya. Hal ini sungguh tak bisa ditoleransi oleh Xiaoyan. Engah, dengan mengepalkan telapak tangannya, api berwarna cyan segera muncul di telapak tangan Xiaoyan agar tidak ketahuan. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan sementara api inti teratai cyan yang paling dikenalnya. Saat api memasuki tangannya, tubuh Xiaoyan yang sedang menerjang tiba-tiba bergetar. Saat naga api mendekat, ia melambaikan tangannya dan api berwarna cyan menyelimuti seluruh telapak tangannya. Kemudian, ia meraih naga api itu. Pada saat yang sama, naga api itu membuka mulutnya dengan marah. Tubuhnya, yang panjangnya lebih dari 100 kaki, memancarkan suhu yang mengerikan di dalam rumah obat 1000. Dengan mulut terbuka lebar, ia mencoba menelan Xiaoyan bulat-bulat. HMP, wah, meskipun kekuatanmu tidak lemah, kau tetap tidak sebanding dengan naga api merah milik orang tua ini. Melihat Xiaoyan hendak ditelan naga api, seringai muncul di wajah lelaki tua itu. Seolah-olah ia sangat percaya pada naga apinya. Namun, pada saat berikutnya, membelanjakan. Tepat saat naga api hendak menelan Xiaoyan dalam sekali teguk, Xiaoyan mengulurkan kedua tangannya. Api menyelimuti rahang atas dan bawah naga api, dan masing-masing tangannya mencengkeram rahang atas dan bawah naga api. Dengan kekuatan fisik Xiaoyan, meskipun naga api itu tidak lemah, ia tetap tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan fisik Xiaoyan, yang bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan fisik binatang ajaib. HMP, sudut mulut Xiaoyan terangkat, menunjukkan ejekan yang menghina. Kedua lengannya tiba-tiba ditarik ke samping. Seketika, seluruh tubuh naga api itu bergoyang tak terkendali. Melihat kejadian itu, seringai yang tadinya muncul di wajah lelaki tua itu langsung sirna. Tepat setelah itu, tepat saat lelaki tua itu hendak bergerak, lengan Xiaoyan yang terbuka tiba-tiba ditarik keluar dengan kuat. Seketika, suara robekan terdengar. Di bawah tatapan tercengang semua orang di rumah 1000 obat, naga api, yang 10 kali lebih besar dari tubuh Xiaoyan, dicabik-cabik dengan paksa oleh Xiaoyan dengan cara yang luar biasa. Setelah naga api itu terkoyak, tubuh Xiaoyan tak berhenti. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan lelaki tua itu. Dengan sekali putaran, sebuah kaki besar menendang dengan ganas. Ledakan. Setelah terdengar suara dentuman, tongkat di tangan lelaki tua itu langsung patah menjadi 2 bagian. Di saat yang sama, kakinya tak kuasa menahan diri untuk mundur dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah mundur lebih dari 10 langkah, ia akhirnya terguling 2 kali sebelum menabrak kerumunan di belakangnya. Tubuhnya merana dan ia terengah-engah. HMP, di saat yang sama, Xiaoyan, yang berada di pintu masuk aula lain, sekali lagi mendengus dingin dengan nada menghina. Ia pun segera berjalan perlahan ke aula lain. Seketika, raut wajah orang-orang di dekatnya berubah saat melihat ini. Satu demi satu, mereka membukakan jalan untuknya. Sementara itu, di aula lain, pucat di wajah cantik Murong Qianqian langsung sirna saat melihat Xiaoyan. Yang tergantikan adalah kegembiraan luar biasa. Seolah-olah ia baru saja selamat dari bencana. Tubuh indah wanita muda itu bergerak.
Dalam 3 langkah, ia maju 2 langkah. Dalam sekejap mata, ia telah tiba di depan Xiaoyan. Ia menghambur ke pelukan Xiaoyan dan memeluknya erat dari belakang dengan tangannya. Tindakan wanita muda itu juga membuat ekspresi wajah Xiaoyan tertegun. Tepat saat ia hendak mendorong tubuh wanita muda itu dengan lembut, isak tangis terdengar dari wanita muda dalam pelukannya, menyebabkan tangan Xiaoyan yang baru saja diangkat jatuh kembali. Pada saat yang sama, di sisi lain, lelaki tua berjubah bordir itu juga berdiri dari tanah dalam keadaan menyedihkan dengan dukungan wanita muda itu. Ia dengan kasar melempar tongkat di tangannya yang sudah patah menjadi 2. Seketika, wajah lelaki tua itu muram saat ia menatap Xiaoyan. Setetes darah segar perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Nah, setelah sekian tahun, kaulah orang pertama yang mampu melukai orang tua ini. Lelaki tua itu menyeka darah segar dari sudut mulutnya dengan satu tangan. Tangannya yang keriput tiba-tiba mengepal arah. Sepasang mata tua yang teduh dipenuhi niat membunuh. Oh, benarkah begitu? Kalau begitu, sungguh suatu kehormatan. Xiaoyan dengan lembut mendorong wanita muda itu menjauh dari pelukannya. Tatapannya menyapu wanita muda di depannya sambil berkata dengan dingin tanpa menoleh. Bocah, kau cari mati. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang penuh penghinaan, hati lelaki tua itu langsung dipenuhi amarah yang hebat. Setelah tubuhnya yang bungkuk bergetar hebat, lelaki tua itu tiba-tiba menjerit keras. Doki dalam tubuhnya bergejolak dan ia hendak menyerang Xiaoyan sekali lagi. Grandmaster Su, ini rumah 1000 obat. Apakah Anda benar-benar ingin menyerang di sini? Namun, tepat ketika lelaki tua itu hendak menyerang, sebuah suara halus yang agak dingin dan mempesona terdengar dari luar aula. Seketika, Doki yang baru saja melonjak dalam tubuh lelaki tua itu mereda dalam sekejap mata. Wajah tuanya yang muram juga dipenuhi ketakutan yang mendalam. Bersambung ke bab selanjutnya.